Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Ribut Budi Kartika dari SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama. Dan saya, Luki Destania Valentina dari SDN 2 Karangmulya. Dan saya, Widya Wulan Hapsari dari SMP Negeri 3 Pangkalan Lada. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah. Hari ini Bu Widya akan melakukan kegiatan coaching ya, Iya Bu Widya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan kepada Bu Widya. Kira-kira boleh nggak Bu? Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disiapkan atau disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit nih yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Ya. Yang pertanyaan pertama ini, kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya, saya itu ingin bisa menjadi pendengar yang aktif Bu, kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan penuh apa yang nanti akan disampaikan oleh coach. Kemudian juga yang jelas saya akan memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach. Baik ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Nah, diantaranya dari ketiga ini kira-kira nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau lakukan saat observasi apa ya Bu? Jadi yang ingin saya lebih kembangkan Bu ya, saya ingin bisa menjadi pendengar yang aktif Bu, pendengar aktif apa yang disampaikan oleh Becky, dan juga jelas akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Becky. Jadi ada 2 ya Bu di sini yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan selain itu mendengarkan secara aktif ya Bu dari catatan ini. Nah, kira-kira nih Bu, indikator tercapaiannya itu apa? Jadi indikator tercapaian itu yang saya harapkan adalah saya bisa mengarahkan Ibu seperti saya nanti itu bisa menemukan solusi. Jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi oleh coach saya nanti. Jadi itu harapan saya, indikator harapan saya. Jadi indikator harapan Ibu ini ingin membawa coachingnya menemukan jawaban sendiri atas permasalahan dia Bu. Iya, baik, luar biasa sekali. Nah, sekarang semoga nanti pada proses coaching berjalan dengan lancar ya Ibu, dan sesuai yang diharapkan. Nah, sekarang saya persilakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Baik Bu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana nih kesibukan di sekolah Ibu saat ini? Iya, kesibukan saya di sekolah memang saat ini, minggu-minggu ini masa orientasi siswa ya Bu. Jadi sibuk banget untuk memperkenalkan siswa yang baru. Apalagi jumlahnya ya lumayan banyak di sekolah. Dan kesibukan saya pun juga tergolong sibuk sekali. Oke, baiklah Ibu. Adakah yang ingin Ibu sampaikan Ibu siang ini? Iya nih Bu. Untuk apa namanya, sebenarnya saya ini pengen curhat nih malah kalau siang ini ya, pada Ibu. Saya itu punya masalah terhadap anak yang seringkali dia tuh tidak pernah mengerjakan tugasnya di pelajaran saya. Saya tuh heran kenapa anak ini kok nggak mau mengerjakan tugasnya. Kadang dia mengerjakan tugas tetapi telat, seringkali nggak tepat waktu, seperti itu Bu. Jadi pembicaraan kita siang ini tujuannya adalah tadi Bu ya membahas mengenai anak dari kelas berikut, di mana anak tersebut itu malas untuk mengerjakan tugas, kemudian bisa jadi mungkin ada hal lain begitu Bu. Jadi ini adalah topik pembicaraan kita siang ini, begitu Ibu? Ya, betul sekali Bu. Oke. Saya tanya kembali ke Ibu itu, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10 itu ada di angka berapa Bu dari permasalahan sebelah tadi Ibu ceritakan pada saya? Ya. Kalau sementara ini yang saya lakukan, yang saya usahakan masih berada di level 5 ya Bu ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, kenapa 5 ini kan sepertinya sangat rendah ya Bu ya? Ya, Kenapa betul. Ibu? Menurut saya level 5 ini karena saya belum apa ya namanya, belum langsung menggali kenapa si anak ini, belum langsung memanggil pribadi si anak, belum menemukan solusi. Saya hanya menanyakan di kelas saja, kenapa kok nggak dikerjakan tugasnya, dan itu pun si anak ini nggak diam saja Bu, nggak menjawab apapun dari pertanyaan saya. Saya juga bingung kenapa anak ini kok diam aja gitu. Jadi Ibu jadi belum bisa ini ya Bu, ibaratnya anak tersebut itu belum bisa diajak berkomunikasi dengan Betul. lancar Bu ya mengenai masalah sebenarnya itu kenapa. Kemudian kenapa juga anak tersebut belum bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu Ibu? Iya Bu, betul. Sepertinya anak ini belum terbuka gitu loh Bu, untuk ngomong permasalahannya dia itu apa. Oke, baiklah Ibu. Kemudian apakah Ibu Ribut sudah mengecek kehadiran siswa tersebut di kelas Ibu? Kalau masalah kehadiran, anak ini aktif kok, nggak pernah bolos, nggak pernah izin, hadir setiap pertemuan pelajaran saya hadir terus dia Bu. Kemudian apakah dengan adanya kejadian atau permasalahan ini, apakah Ibu Ribut sudah menceritakan kepada guru lain begitu Ibu? Nah itu belum Bu, saya belum menceritakan ke siapapun terkait permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Lalu apakah ini Ibu perwalian atau bukan Ibu dari siswa tersebut Ibu? Tidak Bu, saya nggak wali kelasnya. Apakah Ibu sudah menceritakan dengan wali kelasnya Bu mengenai permasalahan anak tersebut? Belum juga Bu. Saya masih dalam membicarakan di kelas saja sementara ini. Jadi saya belum melakukan apa-apa untuk si anak tersebut. Oke. Kira-kira rencana Ibu ke depannya itu mau seperti apa? Bagaimana gitu? Betul sekali Bu. Jadi nanti gini Bu, saya terinspirasi dengan pendapat dari Ibu tadi. Saya akan mengkomunikasikan mungkin dengan guru-guru lain ya Bu. Apakah guru-guru lain ini permasalahannya sama dengan anak tersebut? Apakah dia mengerjakan atau tidak mata pelajaran di pelajaran lain? Dan yang kedua, nanti saya akan berkoordinasi tentunya dengan wali kelasnya, wali kelas terkait anaknya, perwaliannya tersebut. Karena biar bagaimanapun wali kelasnya ini yang tahu akan kondisi
kondisi sosial emosionalnya anak tersebut ya Bu ya. Nanti kedepannya saya juga pengennya guru BK itu Bu, guru BK untuk apa ya, membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Luar biasa sekali Bu ya, Ibu sudah menjelaskan nanti Ibu akan berkoordinasi dengan guru lain, kemudian juga dengan guru BK juga Ibu, sangat luar biasa. Kemudian kira-kira Ibu, apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan begitu Bu? Iya betul. Rencana lain yang mungkin akan saya lakukan kalau permasalahan ini muncul pada terkait dengan sekolah, terkait dengan mungkin temannya, atau dia nggak ada beberapa yang nggak senang atau dijailin atau seperti apa, mungkin saya akan koordinasi dengan guru BK, dengan guru mata pelajaran, dan juga dengan kepala sekolah tentunya. Tapi kalau permasalahan ini berasal dari pihak keluarga, nah nanti rencananya saya akan mendatangkan keluarganya, membicarakan dengan baik-baik apakah agar bisa dimotivasi anaknya supaya bisa kembali lagi, bagus lagi dalam proses pembelajaran gitu loh Bu. Luar biasa Bu ya, jadi Ibu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian biar mengetahui perkembangan anak. Lalu dengan wali kelas nih Bu, apakah Ibu sudah berkoordinasi dengan wali kelasnya? Iya Bu, belum ini Bu, ini mau saya jadwalkan kapan nantinya saya akan mau menemui wali kelasnya ini. Memang akhir-akhir ini sibuk banget, jadi masih belum terjadwalkan untuk itu Bu. Lalu kira-kira kapan Bu rencana Ibu untuk menemui wali kelas biar permasalahan itu ada jalan keluarnya begitu Bu? Iya betul sekali. Ya secepatnya ya Bu ya, dalam 1-2 hari ini, soalnya saya juga nggak mau nanti kedepannya anak ini akan tertinggal terus gitu. Jadi secepatnya akan saya lakukan, saya temui wali kelasnya terlebih dahulu untuk mencari akar permasalahannya. Jadi Ibu rencana akan menemui wali kelasnya Bu ya, untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Kemudian kira-kira tindak lanjutnya khususnya nih Bu untuk anak tersebut itu apa ya? Tindak lanjut ya Bu. Tindak lanjut yang nanti akan saya lakukan setelah saya berkoordinasi dengan wali kelas, saya dengan guru BP, dan saya juga memanggil anak tersebut. Saya akan memantau terus perkembangan si anak ini Bu. Jadi jangan sampai si anak ini nanti akan kembali lagi menjadi lemah lagi. Jadi saya berharap nanti anak ini bisa berubah, bisa termotivasi dengan semuanya, lepas dari permasalahannya apa, dan keluar dari keterpurukannya gitu loh Bu, untuk bisa lebih baik lagi. Jadi ya semoga aja bisa apa yang saya harapkan itu bisa tercapai Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah merencanakan apa yang akan Ibu lakukan mengenai anak tersebut. Kemudian kira-kira Bu, pihak-pihak siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini Bu? Pihak-pihak yang saya libatkan tentunya pihak wali kelas ya Bu ya. Awalnya nanti saya akan mengatasi masalah ini, saya akan bertemu dengan 4 mata, tapi kalau memang itu belum ketemu solusinya, dia masih malu, masih nggak mau menceritakan, ya saya panggil, saya libatkan wali kelas, saya libatkan guru BK, dan nanti tetap koordinasi dengan saya komunikasikan dengan orang tuanya. Oke, luar biasa sekali Bu Ibu ya. Jadi harapannya juga nanti beberapa hari ke depan bisa terlaksana Bu ya untuk kegiatan ini. Kemudian bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Kemudian semoga Bu ya apa yang tadi sudah kita obrolkan, tadi sudah juga Ibu juga sudah mencari solusi gitu ya. Jadi sudah mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah mengenai siswa tadi yang ada di kelas Ibu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu Ibu, dan anak Ibu bisa berubah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Amin. Ya begitu Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Saya merasa lega. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan anak tersebut. Ya, ini
semoga rencana saya nanti ke depannya untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi paling tidak saya sudah tahu gitu loh Bu, sudah plong gitu, hati saya ini sudah nggak merasa bayang-bayangin gimana-gimana, udah tahu gitu, wes lega banget lah ini. Amin, alhamdulillah Bu ya. Jadi mungkin apakah ada lagi yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Untuk terkait anak tersebut nanti kedepannya semoga bisa jadi lebih baik aja gitu aja Bu, harapan saya penuh itu aja. Oke, harapan saya juga begitu Bu ya. Jadi apa yang Ibu rencanakan berhasil dan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Semoga bermanfaat perbincangan kita siang hari ini dan semoga kita bisa berbincang di lain waktu kesempatan lagi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Ibu. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaan waktunya. Matur nuwun, terima kasih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Baik Bu Widya, sudah selesai ya kegiatan coaching Bu Widya pada hari ini? Alhamdulillah sudah. Iya, berjalan lancar ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan atau tanyakan kepada Ibu Widya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Widya tadi? Jadi selama proses coaching tadi Bu, alhamdulillah sekali saya sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Jadi saya bisa menentukan tujuan dari coaching tadi, kemudian juga mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab Ibu. Kemudian juga itu adalah yang sudah saya lakukan dan saya juga sudah mengarahkan coaching untuk bisa menemukan solusi dari masalah ini. Iya, baik Bu Widya. Berarti Bu Widya ini sudah berhasil dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, jadi Bu Widya sudah berhasil ya dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi juga, Bu Widya juga sudah bisa menggali pertanyaan, bukan menggali pertanyaan ya Bu, menggali apa yang ada atau masalah apa yang ada pada coaching, dan coaching juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saya rasa Bu Widya ini sudah baik sekali, di catatan saya ini juga sudah sesuai, sudah baik, sudah pas. Nah, saya juga sudah melihat percakapan Ibu dengan coach tadi. Ibu juga fokus dalam kehadiran penuh juga, sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tadi. Nah, lalu Bu, satu pertanyaan lagi. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya harus lebih bisa mengembangkan kembali Bu ya alur kita tadi, dan juga pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Alhamdulillah, bagus, luar biasa. Bu Widya yang lebih mendalami lagi ya. Baik Bu Widya, semoga apa yang Ibu Widya ingin lakukan berhasil, dan semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi dengan keadaan atau perkembangan yang lebih luar biasa lagi. Saya akhiri Bu Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam Bu Widya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching Bu ya. Nggih, Jadi Bu. kegiatan saat ini kita pra observasi Bu. Nanti saya sebagai observer, kemudian
Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ribut. Pertama-tama saya akan mendiskusikan nih Bu, bagaimana tentang rubrik penilaian nanti ketika proses berlangsungnya coaching Ibu Ribut. Nah, yang saya amati nanti Bu ya, jadi nilai nanti harus sesuai dengan rubrik, terutama itu harus sesuai dengan alur tirta Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu Ribut memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada koci, kemudian juga bagaimana Ibu Ribut merespon koci ketika koci memberikan pernyataannya, kemudian juga bagaimana Ibu menanggapi pertanyaan dari koci, dan juga jangan lupa Bu ya, sesuaikan juga dengan prinsip coaching Bu, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, begitu Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, pertanyaan saya, apa yang ingin Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Nggih. Kompetensi yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti, tentunya saya ingin menjadi pendengar yang baik. Terus saya ingin memberikan pertanyaan berbobot, dan saya juga mau untuk memberdayakan coaching. Oke Bu, kemudian pertanyaan kedua saya nih Bu, dari ketiga hal tadi Bu, luar biasa Bu ya, jadi dari ketiga hal tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu maksimalkan atau tonjolkan dari tiga hal yang sudah tadi Ibu sebutkan? Ya, dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, kompetensi spesifik yang ingin saya tonjolkan pasti saya ketiga-tiganya harus saya tonjolkan ya Bu, untuk gimana caranya menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya berdayakan coach itu supaya coach bisa menggali, mencari solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, kemudian terakhir nih Bu Ribut, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching nanti? Okay. Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini, tentunya saya mengacu pada si coach. Coach ini bagaimana caranya dia bisa menggali atau mencari solusi terhadap permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Sangat luar biasa Bu ya. Kemudian harapan saya nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Demikian Ibu yang bisa saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ribut. Semoga Ibu Ribut sukses dan berjalan dengan sesuai apa yang Ibu inginkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Widya atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ribut, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Ribut? Kabarnya juga bagaimana? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana kegiatan di sekolah? Apa sibuk? Ini Bu Ribut, sebenarnya kalau kegiatan di sekolah itu banyak sekali sih kegiatan. Cuma ini saya ada sesuatu hal nih yang mentok di pikiran saya. Ini saya butuh teman curhat sebenarnya Bu. Oh, seperti itu. Ya, boleh. Silakan Ibu. Apa yang mau kita bincang-bincangkan untuk siang ini? Iya Ibu. Saya ini sebenarnya ada masalah ya Bu. Masalahnya begini. Saya punya satu siswa di dalam kelas saya. Kan sudah kelas 6 nih Bu. Nah, tapi dia itu dalam membacanya masih dikatakan kurang gitu. Masih Bu? Belum lancar gitu Bu, masih terbata-bata. Berarti tujuan pembicaraan kita siang ini yaitu mencari solusi terhadap anak yang kurang membaca, lancar membaca gitu ya Bu Iya ya? benar Ibu. Ini bagaimana sih nanti itu seperti apa sih yang harus saya lakukan? Ini saya ingin sharing dengan Ibu. Betul sekali. Nggak apa-apa Ibu. Sebelumnya ini saya mau nanya untuk skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira di nomor berapa pencapaian saat ini yang sudah Ibu lakukan?
Untuk anaknya ini, pencapaian yang selama ini yang sudah saya lakukan ini sekitar di skala 7, Bu. Untuk anaknya ini. Oh gitu, bisa dijelaskan skala 7-nya seperti apa ya? Anaknya ini awalnya, Bu ya, dia tuh sama sekali belum bisa membaca. Nah, tapi sudah saya berikan apa ya, Bu, maksudnya pencerahan, sering saya kasih pengarahan, ayo sering saya panggil. Nah, lalu orang tuanya juga saya panggil, saya ajak untuk apa ya, untuk memberikan semangat gitu kepada anaknya agar rajin belajar membacanya lagi. Nah, ini sudah ada perkembangan sih, Bu, tapi masih di tingkat 7. Nah, menurut saya ini tingkat 7 ini di kelas 6 tuh masih kurang, Bu. Karena dia tuh bisa membaca tidak lancar, misalnya satu kalimat, satu kata gitu ya, Bu. Tapi dia itu belum bisa memahami, memaknai, oh apa sih makna dari kata ini, kalimat ini, maksudnya apa. Jadi nilai dia saat pembelajaran di kelas juga paling jelek karena dia belum bisa memahami yang ditanyakan. Jadi nilai-nilai dia ulangan apa juga ikutan jelek begitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi untuk idealnya ini menurut Bu Luki bisa ditingkatkan sampai level berapa ya? Saya berharap ini bisa ditingkatkan sampai level 9 lah, Bu, paling tidak. Karena kan sekarang sudah kelas 6, Bu, anaknya. Oh ya, Begitu, betul, Bu. betul. Ya. Oke. Oh iya, Bu. Jadi anak ini nih kalau belajar agak susah ya, Bu ya, untuk membacanya ya. Iya. Belum bisa menemukan jalan belum bisa lancar dalam membaca. Iya, belum Artinya lancar. kenapa anak ini kok belum bisa membacanya itu apa usaha Ibu? Selama ini apa usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan? Iya, Bu, selama ini yang sudah saya lakukan agar anak ini bisa lancar membaca, saya sudah melakukan segitiga restitusi, saya menggali permasalahan dia kenapa kok sampai kelas 6 ini belum lancar membaca. Terus saya juga sudah memanggil orang tua anak tersebut. Nah, dengan memberikan apa ya, Bu, pengarahan juga. Nah, terus kerjasama dengan orang tua, kolaborasi. Karena apa ya, Bu, menurut saya ini pembelajaran itu lebih lama dilakukan di rumah ketimbang di sekolahan. Jadi saya berinisiatif kemarin itu memanggil orang tuanya, mengajak berkolaborasi bersama-sama untuk apa ya, agar tujuan kita tercapai, yaitu melancarkan anak tersebut dalam proses membaca. Tapi tetap, Bu, hasilnya masih stuck di angka 7 gitu, Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, sudah artinya Ibu sudah melakukan tindakan itu seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Kalau boleh tahu kehadiran si anak ini gimana, Bu, kalau di kelas? Nah, untuk kehadirannya ini, anak ini termasuk anak rajin, Bu. Jarang sekali alpa, jarang sekali sakit, jarang sekali izin, Bu. Hampir masuk 100%, hampir. Gitu ya. Iya. Adakah, Bu, rencana yang terbesit di pikiran Ibu, rencana lain yang kira-kira belum Ibu lakukan? Gitu. Sebenarnya ada, Bu, satu rencana, tapi belum terlaksanakan karena ya ini membutuhkan waktu antara saya dan anak tersebut, yaitu pembelajaran intensif di luar jam pelajaran, Bu. Nah, karena selama ini saya belum melakukan itu, apa ya, Bu, masalahnya itu saya banyak sekali kerjaan, begitu, Bu. Betul sekali ya. Sibukan Ibu. Iya, ya. kesibukan saya ini. Oke. Untuk anak ini kira-kira rencana Ibu untuk untuk bisa apa ya, membimbing anak tersebut sampai dengan anak ini bisa melatih anak tersebut untuk bisa lancar membaca, kira-kira kapan ya, Bu? Iya, Bu. Saya ini sudah mereng-reng waktu ya. Saya lihat kalau minggu ini sepertinya masih sangat sibuk ya, Bu. Nah, kayaknya di minggu depan ini, Bu, ada waktu longgar, saya akan melaksanakan rencana yang ada pada diri saya. Mungkin saya nanti akan manggil dulu anaknya tersebut, saya tanyain kapan sempatnya, dan akan saya cocokkan nanti waktu anak tersebut dengan waktu saya bisanya kapan. Mungkin minggu depan, Bu. Iya, Begitu, Bu. betul sekali, Bu ya. Lebih cepat lebih baik berarti ya, Bu ya. Oke, kira adakah pihak-pihak lain yang Ibu libatkan nanti untuk permasalahan
anak tersebut nanti? Iya Bu, sepertinya nanti saya akan minta izin kepala sekolah dan juga saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat kami di sekolahan. Siapa tahu kan bukan saya, maksudnya mereka ada dukungan atau saran atau bagaimana, dan tentunya dengan orang tua siswa Bu. Ya, betul sekali ya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu Luki atas rencana yang Ibu sampaikan, telah melibatkan daripada orang tua, pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Semoga nanti bisa, kapan nih kira-kira nih Ibu akan melakukan aksinya itu, rencana aksinya Ibu dalam tempo dekat ini? Iya Bu, tadi sudah seperti yang sudah saya sampaikan, mulai minggu depan saya akan eksekusi. Oke, ya bagus, mantap mantap. Oke. Jadi saya nggak sabar nih nunggu hasilnya minggu depan ya Bu Luki ya. Kayak apa perkembangan si anak ini setelah mendapatkan perlakuan khusus ya dari Bu Luki sampai dengan meluangkan waktu yang seperti tadi Bu Luki sampaikan. Ya, semoga anak ini nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya, harapan kami. Ibu jangan sungkan-sungkan untuk telepon saya ya, kita ajak ngobrol bareng-bareng, sharing-sharing terhadap permasalahan anak-anak kita di kelas ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih juga Bu Ibu karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya sekarang tahu ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat untuk anak didik saya yang di sekolah. Terima kasih banyak ya Bu Ibu. Sama-sama Bu Luki. Assalamualaikum Bu Ribut. Waalaikumsalam Bu Widya. Baik Bu Ribut, tadi Bu Ribut sudah melakukan proses coaching ya Bu ya dengan Ibu Luki. Nggih, betul sekali Bu Widya. Kemudian Bu Ribut, sebelum penutupan di akhir ini Bu ya, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ribut. Yang pertama, setelah melakukan proses coaching tadi, indikator keberhasilan seperti apa yang sudah tadi Ibu lakukan? Ya, dalam proses coaching tadi yang saya lakukan terhadap coach saya menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, menentukan tujuan dari pembicaraan kami. Terus yang kedua, saya mengidentifikasi permasalahan coach, rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Ya, alur Tirta tadi membuat si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi. Oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer tadi Bu ya, proses coaching antara Ibu Ribut dengan Ibu Luki sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Ribut juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Luki, sudah menggali bagaimana pertanyaan tersebut sehingga Bu Luki juga bisa menjawab sesuai dengan alur yang diberikan oleh Ibu Ribut tadi, dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa yang sudah Ibu atau ingin kembangkan dari proses coachingnya tadi itu Bu? Okay. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses pelaksanaan coaching nanti ke depannya, saya harus mau belajar untuk memahami kembali alur Tirta itu seperti apa, sehingga dengan saya selesai memahami, tahu alur Tirta seperti apa, saya bisa melakukan proses coaching ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bu Ribut ya. Harapan saya hasil coaching tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua Bu ya. Amin. Dan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ribut. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ribut. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, luar biasa. Bu Ribut sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu, sebelum nanti Ibu melakukan proses coaching, ya, saya ingin mengingatkan, saya nanti akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akan mengamati Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta atau tidak. Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach itu menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Luki. Jangan lupa Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang mungkin yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Begitu Ibu. Oh gitu, baik. Dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi yang ini yang akan saya kembangkan secara spesifik ada 2 ya Ibu ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, begitu iya. Ibu. Oke, baik. Oke, kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti? Baik Ibu, indikator yang ingin saya harapkan saat saya melakukan coaching, yaitu saya ingin melihat atau supaya coach saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Ibu. Oh gitu. Jadi, selain itu saya ingin melihat bahwa coach saya ini mempunyai rencana aksi untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalahnya. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu. Baik, mungkin itu saja dari pertemuan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, semoga berjalan dengan baik ya Bu, dan selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Luki, bagaimana kabarnya Ibu Luki? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Kalau Bu Widya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu Luki. Jadi saya menemui Ibu Luki karena saya ingin meminta sedikit waktunya Ibu Luki untuk hari ini. Bisa Bu Dev, bisa Bu Widya. Kebetulan waktu saya hari ini longgar ya Bu Widya. Jadi jika Bu Widya ingin berbincang-bincang sama saya senang sekali. Saya persilahkan. Kira-kira apa yang Ibu harapkan ya dari percakapan kita ini nanti? Jadi gini Bu Luki, terima kasih Bu ya sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya itu mengharapkan percakapan kita pada siang hari ini Bu bisa menyelesaikan saya bisa mendapatkan arahan dan dari permasalahan yang saya alami Ibu. Oke Bu Widya. Nah semoga saya bisa membantu Bu Widya untuk mencari atau menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu. Memangnya Bu Widya ada masalah apa ya kira-kira? Jadi begini Bu, saya itu ada Bu ya, salah satu siswa saya itu Bu di kelas itu dia ini anaknya tuh males-malesan Bu, males-malesan dan juga jarang masuk sekolah Bu. Kok bisa gitu loh Bu? Jadi saya tuh bingung, saya mau menceritakan ke siapa lagi gitu Bu. Makanya saya
ada Bu Luki, saya cobalah sharing kepada Bu Luki, saya ingin menceritakan keluh kesah saya karena dalam kelas saya itu ada satu siswa itu Bu yang males sekolah dan juga itu ketika pelajaran saya itu kok ya males gitu loh. Baik, jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Widya ini, Bu Widya mempunyai satu siswa yang dia malas-malasan. Ya, begitu ya Bu Widya ya. Jadi dia jarang masuk sekolah gitu Bu. Betul. Iya. Kalau boleh, bisakah Ibu ceritakan bagaimana pembelajaran selama di kelas Bu Widya? Jadi gini Bu ya, pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas itu Bu, saya itu sudah memberikan materi di kelas itu menggunakan PowerPoint dengan Canva Ibu. Jadi kan itu menarik Bu ya. Kemudian juga ada video gitu Bu, ada video di mana saya itu memutarkan video biar anak itu termotivasi, kemudian senang dengan pelajaran saya, dan juga saya juga memberikan semacam diskusi kelompok biar anak-anak itu aktif, kemudian bergerak dalam kelompok, dan juga adanya presentasi juga antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, begitu Bu. Iya, oke kalau begitu Bu Widya. Nah, berkaitan dengan siswa Ibu yang satu tadi nih ya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menelusuri siswa tersebut kok bisa seperti ini begitu Ibu? Jadi saya inisiatif ya untuk memanggil siswa tersebut Bu. Jadi saya panggil anaknya, saya tanyakan langsung Bu, kenapa sih kok kamu ketika pelajaran Ibu itu kok tidak semangat atau malas-malasan, bahkan pernah membolos ketika pelajaran Ibu. Jadi saya itu memanggil anak tersebut untuk saya tanyakan begitu Bu, apakah kenapa begitu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Widya ini ya Bu ya, mengapa kira-kira siswa tersebut tidak menyukai pelajaran Ibu? Jadi saya menanyakan kepada siswa tersebut untuk siswa tersebut Bu ya. Jadi saya tanya kenapa dia tidak menyukai pelajaran saya, karena dia tidak jadi dia tuh tidak masuk ke jarang masuk sekolah dan sering membolos tuh karena tidak suka pelajaran saya Bu, begitu katanya membosankan begitu Bu, bisa. Dan ketika saya gali lagi Bu, kenapa kok bisa, apakah ada materi yang tidak kamu pahami? Nah ternyata siswa tersebut ada memang pelajaran itu, materi di pelajaran saya itu tidak dia pahami. Itu menjadi alasan dia itu untuk tidak masuk sekolah dan juga bahkan membolos begitu, dan bahkan kadang malas-malasan. Mungkin dia pikirnya saya nggak suka pelajaran materi ini, jadi saya ngapain saya aktif begitu. Iya baik, kira-kira Bu Widya mengharapkan posisi ideal seperti apa untuk siswa ini ya Bu? Jadi posisi yang ideal ini saya ingin bisa Bu ya, jadi anak ini biar bisa aktif lagi Bu dalam kelas, kemudian dapat mengikuti pelajaran saya secara utuh begitu Bu, jadi sepenuh hati begitu Bu. Iya baik Bu Widya, kalau begitu apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kira-kira? Jadi mungkin saya pasti Bu ya, saya akan merubah metode belajar saya di kelas Bu. Jadi karena saya itu sepertinya kurang bisa ada metode yang menarik seperti ada permainan Bu, ice breaking, game seperti teman-teman yang sudah mereka lakukan dalam kelas Bu. Jadi saya bisa mengaplikasikan pembelajaran saya dalam kelas itu menggunakan game. Kan anak pasti lebih semangat Bu ya ketika ada game dalam kelas. Kemudian juga ketika saya membuat sebuah permainan, kemudian mereka ikut dalam permainan tersebut, jadi mereka lebih semangat ketika mengikuti pelajaran saya ini. Oh, berarti selama ini Ibu Widya ini sudah melakukan beberapa cara ya Bu, tapi ada cara yang belum Ibu Widya lakukan atau terapkan gitu ya Bu. Nah lalu yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, jika kita rating nih, kira-kira berapa nilai kesuksesan metode yang Ibu gunakan untuk proses pembelajaran di kelas? Jadi kalau misalkan saya rating itu ada 8 Bu ya. Kenapa 8? Ya karena saya itu merasa itu posisi rating yang ideal begitu Bu. Oh, baik, jadi kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Jadi rencana saya ke depannya adalah satu, saya akan merubah metode belajar saya, Bu. Kemudian saya akan membuat modul pembelajaran saya dalam kelas itu menjadi lebih menarik. Saya masukkan ice breaking, game, kemudian diskusi kelompok yang dimana siswa semua itu aktif. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang saja begitu. Kemudian juga saya juga akan membuat sebuah meminta anak untuk lebih mungkin bisa lebih kreatif lagi membuat sebuah video dengan materi yang sudah saya ajarkan, karena kan yang namanya anak kan sekarang IT-nya lebih canggih, Bu, ya, daripada kita. Jadi hal-hal seperti itu yang akan saya lakukan di kemudian hari begitu. Oh iya, baik. Nah, kira-kira nih Bu Widya, siapa yang menurut Bu Widya mendukung rencana Bu Widya ini? Jadi dari apa yang saya kerjakan nantinya, Bu, saya akan melibatkan pihak-pihak seperti kepala sekolah, jelas Ibu, kemudian juga rekan sejawat, terutama adalah wali kelas begitu, Ibu. Kira-kira nih rencana Ibu ini akan dilaksanakan mulai kapan ya? Rencana saya akan segera saya laksanakan, Bu, secepatnya. Jadi biar anak-anak tuh tidak langsung bersemangat begitu, Bu, ketika saya memulai pembelajaran di dalam kelas begitu, Ibu. Iya, baik. Nah, lalu kira-kira Bu Widya ini komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar? Jadi komitmen saya akan terus-menerus mengembangkan teknik pembelajaran yang lebih menarik dalam kelas, Bu. Kemudian membuat permainan-permainan yang menarik dalam kelas, kemudian membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, apalagi dengan menggunakan metode IT ya gitu, ada video, kemudian juga anak-anak juga pasti akan lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran saya di dalam kelas. Iya, baik, luar biasa sekali. Semoga nanti rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, dari obrolan kita nih, bagaimana nih perasaan Ibu setelah sharing dengan saya? Jadi perasaan saya, Bu, alhamdulillah jadi lega, Bu, ya. Jadi saya tahu, oh ternyata harus begini. Jadi karena lebih ngobrol dengan Ibu Luki ini, jadi pikiran saya jadi lebih terbuka, Bu. Jadi saya bisa menemukan, oh iya, saya harus begini begitu, Bu. Terima kasih sekali, Bu, atas sharingnya hari ini, Ibu Luki. Iya, sama-sama Ibu. Nah, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan lagi enggak kepada saya? Mungkin itu saja, Bu, yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita kedepannya bisa ngobrol lagi, Bu, ya, mengenai hal apapun itu. Iya, baik, Bu. Saya juga berharap semoga setelah obrolan kita ini rencana Ibu berjalan dengan lancar, dan nanti saat kita sharing lagi ada perubahan dan cerita yang lain lagi tentang keberhasilan anak ini, ya, Bu. Terima kasih juga kepada Ibu Widya sudah mempercayai saya untuk bertukar pikiran. Itu ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya pamit kembali ke kelas. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah ya, Bu, sudah selesai coachingnya. Iya, Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, betul sekali. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sudah menanyakan indikator ketercapaian terlebih dahulu. Nah, indikator ketercapaian tadi apa saja yang sudah dilakukan Bu Luki atas indikator tersebut pada saat coaching? Baik, Ibu. Menurut saya, indikator yang sudah saya capai saat melakukan kegiatan coaching tadi itu saya sudah sesuai dengan Alur Tirta ya, Ibu ya. Nah, lalu saya tadi sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu menanyakan rencana aksi, dan meminta coach melakukan pertanggungjawaban terhadap rencana aksinya tersebut. Oh, ya, bagus. Menurut Bu Luki, menurut saya Bu Luki tadi sudah bagus ya, Bu. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan Alur Tirta. Selamat ya, Bu Luki. Ada pertanyaan satu lagi nih, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching nanti ke depannya? Iya, Bu. Saya ingin mengembangkan, yang ingin saya kembangkan ya, Bu ya, adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin nanti coaching bisa
menggali solusinya sendiri atas permasalahannya. Dia menemukan sendiri gitu Bu atas permasalahannya. Karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan berbobot ini masih begitu agak Bu, saya kurang menguasai. Jadi kedepannya saya akan lebih belajar lebih lagi untuk bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut begitu Bu. Iya, ya. Luar biasa Bu Luki. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Dan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Luki. Demikian penampilan dari kami atas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.